Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali dalam ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama dengan keluarga kita terkasih. Satu hari lagi Tuhan sediakan bagi kita bukti bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan mengasihi kita. Mazmur 91 ayat 7 mencatat bahwa walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu semua tidak akan menimpamu, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Luar biasa perkataan Tuhan ini. Ini janji yang sangat besar dan sangat melegakan untuk kita imani di tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan keluarga terkasih di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa. Kita mau naikkan ucapan syukur kita melalui pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Satu kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami untuk kami datang kepadamu Tuhan. Sujud syukur membawa pujian penyembahan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada, bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Mari Tuhan, terimalah Tuhan pujian syukur kami Tuhan yang kami naikkan dengan penuh sukacita, yang kami naikkan dengan penuh kegirangan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Karena kami mau bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita Tuhan kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh pujian yang memberi satu kekuatan tersendiri di tengah badai pandemi saat ini. Kita akan angkat pujian ini dari awal lagi. Tiada pernah ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meskipun langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang Tuhan.
badai, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami takkan goyah, kami takkan goyah. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, selalu menyertaiku, selalu sertaku sepanjang langkah hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Kami pegang janji-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la, oh ya, terima kasih Tuhan Yesusku. Inilah pujian syukur kami, ini pujian syukurku. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hingga saat ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan bagi kami satu persatu Tuhan. Kami boleh merasakan pelukan hangat Tuhan Yesus yang senantiasa bersama dengan kami di saat-saat ini Tuhan. Kami merasa nyaman dan tenang bersama dengan Tuhan. Di tengah badai saat ini Tuhan,
Kami hanya mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau hanya berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Karena Tuhan adalah tempat pertahanan kami Tuhan. Tidak ada tempat yang aman selain bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sesekali lagi katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Terimalah Tuhan pujian syukur kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah apa yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh melangkah lagi bersama dengan Tuhan Yesus, semakin dikuatkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada keselamatan, ketenangan dan kenyamanan ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bisa kembali bersama dalam ibadah pagi hari Minggu. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ingin ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28, 29 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan tema atau judul bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi di dalam setiap masalah kehidupan kita. Kristus adalah satu-satunya solusi di dalam menghadapi masalah hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita dapat melihat dalam kitab Matius 11 ayat 28 ayat 28 ini dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat.
Yesus mengundang kepada setiap kita. Yesus mengharapkan setiap kita yang ada dalam beban berat, yang ada dalam setiap masalah sehingga membuat kita menjadi letih, membuat kita menjadi lesu. Dan dia katakan, datanglah kepadaku. Saudara-saudaraku, beban berat yang dimaksud Yesus dalam konteks ini bukan beban berat oleh karena kita melihat tetangga di kanan kita atau tetangga kita yang ada di sebelah kanan rumah kita. Karena mereka punya rumah yang bagus, karena mereka punya mobil yang mewah, karena mereka punya segala sesuatu sehingga kita menjadi letih, kita menjadi lesu dan merupakan beban bagi kita kalau melihat orang yang ada di sebelah kanan kita atau tangga di kanan kita menjadi sukses secara lahir. Lalu kita menjadi merasa bahwa aku menjadi kecil, aku menjadi tidak seperti dia dan menjadi letih dan lesu karena memikirkan hal itu. Ataupun kita melihat tetangga kita yang ada di sebelah kiri kita. Karena tetangga yang ada di sebelah kiri kita punya ladang yang luas, punya sawah yang subur, punya ternak yang banyak, dan punya segala sesuatu yang merupakan hal yang tidak kita punya. Lalu kita menjadi letih, lalu kita menjadi lesu, dan kita menjadi terbeban. Ini karena kita tidak seperti orang yang ada di sebelah kiri kita atau rumah yang punya rumah di sebelah kiri kita atau menjadi tangga kita yang di sebelah kiri kita. Lalu kita menjadi terbeban, menjadi aku kok tidak seperti mereka, aku kok tidak seperti mereka, aku kok ada di bawah mereka. Tetapi saudara-saudara, bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud Tuhan Yesus bukan juga yang ada di depan rumah kita, tetangga yang di depan rumah kita. Karena mereka seorang yang memiliki jabatan tinggi, mereka orang yang berwibawa, mereka yang dihormati secara manusia. Lalu kita menjadi merasa kecil di hadapan mereka dan kita menjadi letih, menjadi lesu dan terbeban berat. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus maksudnya setiap kita yang letih, yang lesu karena beban, yang dimaksud adalah beban dosa. Karena dosa kita, karena dosa keturunan kita, dosa perbuatan kita, kita menjadi letih, kita menjadi lesu, dan kita tak berdaya, kita menjadi tidak berpengharapan. Itulah yang dimaksud Yesus. Agar kita datang kepada Dia, menyerahkan kepada Dia bahwa segala sesuatu yang kita pikul, yaitu beban yang berat seperti ini, yaitu beban dosa ini, agar kita datang dan Yesus sanggup memberikan solusi. Tidak ada di tempat lain, tidak ada dalam pribadi lain yang mampu melepaskan kita dari belenggu, dari beban dosa ini. Hanya Yesuslah yang mampu untuk melepaskan beban kita yang berat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila beban dosa ini, apabila kita hidup terus menerus dalam dosa, maka kita memang benar akan menjadi letih, akan menjadi lesu, dan kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh tidak berpengharapan karena ditekan dan ditekan dan ditekan oleh perbuatan dosa kita, oleh karena dosa keturunan kita. Bahkan Alkitab katakan dosa yang ada dalam kita adalah dosa yang membawa kematian. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, yaitu bahwa upah dosa adalah maut. Dan setiap hidup dalam dosa akan menjadi maut, akan mati karena dosa-dosanya. Tapi Yesus katakan, datanglah kepadaku, aku akan menolong kamu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang pertama yang dapat kita lihat, bahwa Yesus mengundang kita yang terbeban oleh karena dosa,
yang hidup kita benar-benar tertekan karena dosa. Apakah itu dosa keturunan Bapak Adam, Ibu Hawa, atau dosa perbuatan kita. Yesus sanggup melepaskan. Bahkan Yesus sanggup mengampuni kita dan membuat kita menjadi lega. Saudaraku yang terkasih, kita ingat pada waktu Daud hidup di dalam dosa. Itu dalam kitab Mazmur pasal 32. Pada waktu Daud ada dalam dosa, Daud tidak mengakui segala dosanya kepada Tuhan. Daud tidak mau mengakui dan tidak mau menyerahkan dan mohon pengampunan dosa kepada Tuhan Allah. Apa yang terjadi? Tulang-tulang dia menjadi kering. Sumsumnya di dalam tulang itu menjadi kering. Dan dia terbebani dan terus menerus dan menjadi berat dalam kehidupannya. Tetapi pada saat dia mohon pengakuan dosa, dia mohon supaya Tuhan mengampuni dosanya, dan dosa itu diambil oleh Tuhan Allah, dan dia menjadi bahagia, ada sukacita, ada damai dan sejahtera. Saudaraku yang terkasih, itu yang pertama yang dapat kita lihat di dalam ayat 28, bahwa apabila kita hidup di dalam dosa dan kita merasa punya beban berat oleh karena dosa, menjadi lesu, menjadi tidak merasakan bahagia dan sukacita, serahkanlah kepada Yesus. Kita saat letih dan lesu, serahkanlah kepada Yesus beban itu, maka dia sanggup mengambil dari kehidupan kita dan mengampuni kita dari semua beban itu menjadi lepas dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara-saudaraku, di dalam dunia ini ada dua kuk. Ada dua kuk itu adalah, saudara-saudaraku, kuk itu adalah pasangan sapi. Sapi itu kalau dipakai untuk membajak, maka sapi itu dipasang kuk di pundaknya supaya dia bisa menarik bajaknya. Nah, inilah saudara-saudaraku, kuk yang dipasangkan pada kita. Itu ada dua macam kuk yang mesti harus kita pilih. Kalau di sini kita lihat, Yesus menawarkan, pikulah kuk yang kupasang. Itu artinya ada kuk yang dipasang oleh pihak lain, yaitu pihak kuasa iblis, pihak kuasa Lucifer juga memasangkan kuk di pundak setiap orang yang mau mengikuti kuasa iblis itu. Tetapi saudara-saudaraku, kita lihat, kita bandingkan kuk yang dipasang oleh Yesus dan kuk yang dipasang oleh iblis. Kalau kuk yang dipasang oleh Yesus di situ katakan, yaitu bebannya ringan. Kuk yang dipasangkan oleh Yesus bebannya ringan. Tetapi kuk yang dipasang oleh kuasa iblis membuat kita beban berat, karena iblis ingin supaya hidup kita menjadi menderita, hidup kita menjadi sungguh-sungguh tersiksa oleh karena kuk yang dipasang oleh iblis itu. Saudaraku yang terkasih, iblis menginginkan hidup kita menjadi hidup yang menderita. Iblis membuat kita menjadi tertekan. Iblis membuat kita menjadi lesu. Iblis membuat kita supaya tidak punya pengharapan. Iblis membuat kita supaya terus-menerus dalam satu penderitaan, dan pada akhirnya supaya kita bersamanya untuk masuk ke dalam kerajaan kegelapan,
yaitu neraka jahanam itu. Tetapi Yesus katakan di sini, kuk yang dipasang Yesus adalah memiliki beban yang ringan. Tidak ada tuntutan yang membuat kita menjadi berat. Tidak ada tuntutan yang membuat kita itu menjadi satu orang yang nantinya harus mengalami satu penderitaan untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus katakan, kuk yang kupasang ringan. Kuk yang dipasang Yesus ini akan membawa kita menjadi damai, menjadi sejahtera, menjadi hidup kita itu sukacita. Tetapi juga Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada Yesus. Belajarlah kepada Yesus karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudaraku, kita bandingkan. Hidup di dalam Kristus ada lemah lembut. Hidup di dalam Kristus ada rendah hati. Kalau kita mau belajar kepada Yesus, Yesus rendah hati, Yesus lemah lembut. Dan setiap orang yang mau belajar kepada Dia dan harus mengubah hidupnya menjadi satu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Karena itu memang karakter Kristus. Saudaraku yang terkasih, tetapi iblis atau setan dalam bahasa asli bahasa Ibrani disebut diabolos. Artinya apa? Dia pemberontak. Dia pembuat huru hara. Dia suka membuat kekacauan. Dia suka membuat sesuatu yang meresahkan bagi banyak orang. Itulah sebabnya setiap orang yang mengikuti jalan iblis, setiap orang yang ada di dalam kekuasaan iblis, mereka selalu menunjukkan karakternya sebagai karakter yang suka membuat huru hara, suka membuat kekacauan, ada iri hati, ada kecemburuan, dan bermacam-macam kehidupan yang buruk itu ada pada iblis. Tapi Yesus katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan setiap anak-anak Tuhan, Paulus juga katakan, supaya kita memiliki buah roh yang hidup dalam kasih, hidup dalam damai, hidup dalam sejahtera, hidup penuh sukacita, hidup bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, itulah yang ditawarkan Yesus. Yang pertama Yesus menawarkan, kalau engkau dalam kondisi terbeban berat dan menjadi lesu dan menjadi kehidupannya tidak mengalami satu sukacita, datanglah kepada aku, datanglah kepada Yesus. Yang kedua, supaya kita mau belajar kepada Yesus, mau belajar kepada Yesus dan rela memikul kuk yang dipasang Yesus karena bebannya ringan. Tidak ada tuntutan yang membuat kita menjadi tertekan, tidak ada tuntutan yang membuat kita menjadi lesu, tidak ada tuntutan yang membawa jiwa kita menuju kepada kebinasaan, tapi justru memberikan damai, sukacita, dan sejahtera. Dan yang ketiga, saudaraku yang terakhir, yaitu ada ketentraman jiwa. Daud pada waktu dilepaskan dosanya oleh Tuhan karena Tuhan mengampuni Daud setelah mengakui segala dosanya. Dia menjadi sukacita, menjadi ringan beban yang dihadapinya, menjadi ringan dan dia menjadi bisa tidur terlelap oleh karena telah lepas dari semua penderitaan itu. Kita pun saudaraku yang terkasih dikatakan oleh firman Tuhan,
setiap kita yang mau datang kepada Yesus, Yesus mengampuni dosa kita. Dan Yesus telah memberikan satu pelepasan segala penderitaan kita. Dan kita menjadi tenang, kita menjadi sukacita, kita bisa menjadi damai dan sejahtera. Karena Yesus sumber pertolongan kita. Karena Yesus sumber kebahagiaan kita. Karena Yesus sumber pengampunan dosa. Dan Dia adalah satu pribadi yang mau melepaskan kita dari segala penderitaan kita. Karena Dia memang sanggup melepaskan kita, sanggup menolong kita. Dan Dia sumber solusi bagi kita. Dunia tidak bisa mengampuni dosa kita. Dunia tidak bisa melepaskan kita dari belenggu dosa. Tidak bisa melepaskan dari persoalan dosa ini. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita. Sanggup memberikan kebahagiaan buat kita. Itulah firman Tuhan. Jadi ada 3 hal penting yang saudara-saudara perlu pahami. Yang pertama, datanglah kepada Yesus. Dia sanggup memberikan pelepasan segala beban berat kita. Dia sumber solusi kita. Yang kedua, pikulah kuk yang diberikan oleh Yesus karena bebannya ringan. Bebannya ringan. Yang ketiga, yang terakhir, di situ dikatakan bahwa belajar dari Yesus. Belajar kepada Yesus. Jangan belajar pada dunia ini. Jangan belajar kepada kuasa kegelapan. Tetapi belajar kepada Yesus karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Tuhan memberkati kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih bahagia yang melakukannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih. Firman-Mu telah berhenti disampaikan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber solusi kami. Engkau yang sanggup mengampuni dosa kami, melepaskan kami dari penderitaan dosa ini, dan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan, sehingga kami bisa penuh dengan sukacita. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat-Mu, Engkau berkati supaya jemaat-Mu memperoleh taburan firman Tuhan ini menjadi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupannya. Kami juga berdoa setiap jemaat yang mengalami persoalan, Engkau tolong mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami setiap masalah, apakah masalah dosa, masalah-masalah kebutuhan, masalah-masalah kehidupan sehari-hari, dalam nama Tuhan Yesus Engkau tolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati kami semua, berkati negeri ini, berkati bangsa ini yang dalam kondisi sulit ini oleh karena adanya pandemi. Tapi biarlah pemerintah bersama masyarakat bisa bekerja sama untuk menanggulangi masalah pandemi COVID-19 ini sehingga cepat selesai dan setiap warga bisa penuh sukacita dan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Bapa. Dokter semuanya yang sedang menanganinya, Engkau tolong lepaskan dari setiap virus-virus yang juga menjalar atau menular. Tetapi biarlah Engkau lindungi dokter-dokter yang bekerja keras untuk menangani COVID ini. Dan juga seluruh masyarakat memperoleh kesembuhan yang sedang terdampar. Berkati kami semua, negeri, bangsa, dan gereja-gereja Tuhan, agar menjadi kemuliaan Allah dinyatakan atas negeri dan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Biarlah damai sejahtera Tuhan Allah Bapa menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.